Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi untuk akad murabahah. Akad murabahah ini adalah akad jual beli yang biasa digunakan oleh bank syariah, sehingga merupakan salah satu produk yang biasa digunakan oleh bank syariah dan menjadi produk favorit di Indonesia. Bahkan produk dari murabahah ini mengalahkan produk-produk yang lainnya, termasuk produk bagi hasil seperti akad mudharabah dan musyarakah. Sehingga luar biasa akad murabahah ini, dan bagi akuntansi ini merupakan akad yang disukai ya, karena pencatatannya itu paling banyak mencatat angka-angka dibandingkan dengan akad yang lainnya. Baik, kita akan mulai dari pengertian jual beli ya. Jual beli itu adalah memindahkan milik dengan ganti atau iwad yang dapat dibenarkan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian kalau pertukaran dapat dilakukan baik itu antara uang dengan barang, kemudian barang dengan barang atau istilahnya barter, ataupun bisa pertukaran uang dengan uang. Di sini kita tidak membahas mengenai apakah sesuai dengan syariah atau tidak, begitu ya. Yang jelas itulah definisi dari pertukaran. Nah, sementara itu pertukaran uang dengan barang ya, atau yang tadi kita bahas mengenai jual beli, itu bisa dilakukan secara tunai ataupun secara tangguh, begitu ya. Nah, dari sini kita akan mendefinisikan bahwa jual beli itu adalah pertukaran antara uang dengan barang, tapi harus sesuai dengan syariat Islam ya, sehingga akan disebut dengan murabahah. Nah, murabahah ini adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehannya dan keuntungannya pun atau margin yang disepakati di antara kedua belah pihak ya. Sehingga teman-teman, yang namanya murabahah itu tidak menyembunyikan harga pokoknya atau harga beli yang dilakukan oleh si penjual, begitu ya. Kalau kita ibaratkan pihak kesatunya adalah bank syariah, maka bank syariah di situ akan menjual barang kepada nasabahnya ya. Namun di antara nasabah dan bank syariah tersebut, keduanya harus mengetahui ya berapa barang itu asalnya. Nah, kemudian dari situ akan disepakati margin di antara kedua belah pihak. Artinya gini, margin yang diperoleh bank ya dalam rangka menjual barang dari bank ke nasabah itu harus disepakati, termasuk nasabahnya harus sepakat, begitu. Ya, jadi tidak ada yang disembunyikan, karena di situ margin itu harus harus didasarkan atas kesepakatan di antara kedua belah pihak, bukan kesepakatan hanya satu pihak, bank syariah saja atau dalam hal ini penjual. Karakteristik akad murabahah itu ya teman-teman, proses pengadaan barang murabahah atau aktiva murabahah atau aset murabahah harus dilakukan oleh penjual. Nah, pengadaan dalam hal ini adalah
karena penjual itu menjual barang, dan kalau di sini adalah bank syariah begitu ya, menjual barang, maka barang itu harus diadakannya oleh bank syariah ya. Dia sendiri yang menjual, maka dia sendiri yang harus mengadakan banknya. Akan tetapi jika penjual hendak mewakilkan kepada nasabah atau istilahnya adalah wakalah ya, untuk membeli barang dari pihak ketiga, nah akad jual beli murabahah itu harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual. Jadi pada praktiknya teman-teman, bank syariah itu kan sebetulnya bukan penjual barang ya, aslinya itu lembaga intermediasi aja ya. Tapi karena kebutuhan nasabah yang ingin membeli barang secara secara dicicil begitu ya, maka bank syariah memfasilitasi yang halal gitu, namanya murabahah gitu ya. Nah karena bank itu adalah bukan penjual, maka pada praktiknya itu bank mewakilkan kepada nasabahnya untuk mencari barang yang diinginkan. Katakanlah nasabah itu mencari barang dari toko ataupun dari dealer atau dari manapun lah yang menjual barang itu pihak ketiga ya. Kemudian bank mewakilkan kepada nasabah, silakan nasabah kamu untuk mencari barangnya kemudian membelinya dari toko gitu ya. Nah, tapi dari situ ya kita akan menjadi tiga pihak, ada tiga pihak antara nasabah, kemudian bank syariah sendiri, dan ada pihak penjual ketiga. Nah, kalau dalam hal pengambilan barang di toko itu oleh nasabah bukan oleh bank syariah gitu ya, namanya itu adalah wakalah mewakilkan, maka tidak boleh ada akad jual beli atau akad murabahah ini sebelum kepemilikan barang tersebut menjadi milik bank syariah begitu ya. Jadi akadnya tidak boleh ada akad yang double begitu ya. Pokoknya kalau memang jual beli antara nasabah dengan bank syariah dan bank syariah sebagai penjual, maka barang yang tadi dibeli oleh nasabah dari toko ataupun dari dealer ataupun dari produsen ya, dari supplier, maka kepemilikannya harus pindah dulu ke bank syariah. Dari situ barulah terjadi transaksi murabahah antara bank syariah dengan nasabah. Nah, itu baru bisa terjadi akad murabahah. Seperti itu. Nah, dari sini kalau kita banding-bandingkan nih teman-teman ya, yang lebih idealnya itu adalah bahwa yang mengadakan barang yang dijual beli itu lebih baik bank syariah sendiri begitu ya, tidak wakalah gitu ya. Cuman ya karena lembaga perbankan syariah ini tidak melakukan jual beli seperti itu begitu ya, jadi ya lebih baik ya diserahkan saja kepada nasabah gitu ya. Dan itu karena kebutuhan di praktik aja ya, bukan teori asalnya nggak seperti itu gitu ya. Cuman karena memang boleh mewakilkan ya, maka dari dalam hal mewakilkan tersebut tidak boleh mengganggu kesucian dari akad ini. Selanjutnya karakteristik, masih berbicara karakteristik akad murabahah ya. Nah, penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli sebagai bentuk dari keseriusan ya. Uang muka menjadi bagian dari pelunasan piutang murabahah jika akad murabahahnya disepakati. Nah, jadi boleh sebagai penjual bank syariah itu meminta DP ya kepada nasabah. Jadi itu diperbolehkan, silakan. Kenapa ya? Karena di situ salah satu dari manajemen risiko bank syariah juga ya. Dan juga bentuk keseriusan gitu ya. Jadi tidak dimaksudkan untuk merugikan salah satu pihak, tapi uang muka tersebut atau DP tersebut adalah dalam rangka keseriusan untuk proses akad ini. Karena pada saat akad murabahah ini mau didilkan, itu bisa jadi barangnya belum ada
atau harus dipesankan dulu begitu ya, sehingga jangan sampai ketika bank syariah itu sudah membeli barangnya, tiba-tiba ketika mau dijual ke nasabah, maka nasabah membatalkan keinginan tersebut, maka banknya kan jadi merasa dirugikan, ada barang yang mubazir. Ya lebih baik dari awal diminta dulu DP kepada nasabah supaya ada ikatan keseriusan di situ. Maka ketika bank syariah mengadakan barang dari pihak ketiga, ketika dijual juga udah pasti itu nasabah akan membeli barang tersebut. Tapi lagi-lagi di sini tidak boleh ada keterikatan bahwa membeli barang dari pihak ketiga itu dikarenakan ada nasabah gitu ya. Jadi masalah hati, sebetulnya ini masalah hati itu masalah yang tidak nampak gitu ya, dan hanya dia dan Allah yang tahu. Nah makanya masalah niat ini, niat membeli barang itu karena gara-gara ada nasabah yang beli. Nah di situ tidak boleh ada ini, ada keterikatan gitu ya, apa namanya ya, tidak boleh ada gara-gara ada, saya beli barang karena ada yang ini gitu, karena ada dia gitu ya, itu seolah-olah ada ikatan. Nah jangan seperti itu ya, pokoknya niatkan saja bahwa bank syariah itu membeli barang dari pihak eksternal itu karena dia mau beli aja gitu, mau beli gitu ya. Kemudian setelah beli maka kepemilikannya menjadi milik bank syariah, lalu jual aja kepada nasabah. Nah kayak gitu itu lebih bagus gitu ya. Dan ini memang masalah hati gitu ya, berat ya. Ya begitulah. Jadi kalau di Islam itu ini benar-benar niat itu benar-benar awal ya, awal mula dari suatu kegiatan, dan harus benar, harus suci, itu harus sesuai dengan karakteristik dari produk ataupun dari akad yang kita gunakan untuk bertransaksi. Nah lanjut. Jika penjual mendapat diskon sebelum akad, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli. Ya, sementara kalau diskon itu terjadi setelah akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual, begitu ya. Kecuali kalau memang dalam akad itu ada klausul bahwa kalau ada diskon setelah terjadi akad, maka dibagi dua saja diskonnya untuk penjual dan untuk pembeli. Nah, kecuali seperti itu, begitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau ketika bank syariah, saya langsung ke bank syariah aja ya. Ketika bank syariah membeli barang kepada pihak ketiga, kemudian dilakukanlah penjualan dengan harga yang pembelian dengan harga yang normal, kemudian akad terjadi gitu ya. Akad itu terjadilah dengan nasabah. Nah, karena misalkan pembelian dari bank syariah kepada pihak ketiga itu tiba-tiba ada diskon, nah maka diskon itu menjadi hak pembeli. Kenapa? Karena kalau ada diskon maka harga belinya jadi turun. Ya, karena harga belinya jadi turun, maka harga yang dijual oleh bank syariah kepada nasabah itu menjadi turun juga, sehingga di situ akan ada transfer diskon. Maka jangan kayak gini, bank syariah beli dari pihak ketiga ada diskonnya, maka harganya menjadi turun kan, harga pokok barang yang akan dijual ke nasabah itu menjadi turun, lalu dijuallah ke nasabah dengan harga yang masih tinggi. Nah itu gak boleh. Berarti di situ ada ketidakjelasan berapa harga pokok barang yang dijual kepada nasabah, itu gak boleh gitu ya. Nah sementara itu kalau sebaliknya ya, kalau sebaliknya akadnya udah beres, tiba-tiba ada informasi dari pihak supplier atau pihak ketiga bahwa barangnya itu ada diskon gitu ya, tapi akadnya udah jadi gitu. Kalau akad udah jadi berarti kan harga yang disepakati itu adalah harga yang biasanya digunakan gitu ya. Nah di situ berarti dealnya dengan nasabah itu adalah dealnya dengan harga yang sudah biasa gitu. Nah maka diskon itu baru milik
penjual atau milik bank syariah gitu ya. Tapi kalau memang ada klausul di akadnya bahwa jika terjadi diskon setelah akad ini dilakukan, maka diskon itu menjadi hak kedua belah pihak, kecuali seperti itu gitu. Nah, diskon terkait dengan pembelian barang ya. Sesuai dengan PSAK nomor 102 paragraf 11 A ya, diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang dijelaskan dalam PSAK ya, karena akuntansi itu harus merujuk kepada standar akuntansi, yaitu PSAK nomor 102 terkait dengan transaksi murabahah, bahwa diskon itu bisa terjadi karena akibat pembelian barang, ataupun diskon itu terjadi karena biaya asuransinya. Biasanya kan barang itu suka ada asuransinya, kemudian ada diskonnya. Nah, itu bisa terjadi di situ diskon, atau juga karena ada komisi ya. Jadi itu 3 hal yang terkait dengan diskon yang bisa diakui pada transaksi murabahah. Nah, cara pembayarannya itu, akad murabahah ini bisa dilakukan secara tunai ataupun juga secara tangguh atau istilah akuntansi itu secara kredit ya. Jika pembeli melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan, penjual boleh memberikan potongan, di mana besarnya potongan ini tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Jadi kalau ada kesepakatan misalkan dibayarnya atas penjualan barang ini adalah 2 tahun, nah berarti ada 24 bulan. Nah, tetapi nasabah ternyata dalam praktiknya itu baru saja misalkan 18 bulan, belum sampai 24 bulan, itu sudah dilunasi gitu. Nah, karena ada pelunasan tersebut, maka bank syariah silakan boleh memberikan potongan ataupun bonus sehingga harganya menjadi tidak sesuai dengan kesepakatan awal, bisa dikasih diskon, kasih bonus, itu boleh gitu ya. Asal jangan dipersyaratkan di awal. Itu tidak boleh. Nah, kemudian sebaliknya nih teman-teman, apabila pembeli ini justru tidak mampu membayar sesuai dengan kesepakatan, jadi ngaret gitu ya, karena ada satu lain hal yang tidak disengaja, maka bank syariah sebagai penjual barang itu tidak boleh ngasih denda, kemudian nagih-nagih secara kasar gitu. Itu nggak boleh, maafkan aja gitu. Nah, harusnya seperti itu, bank syariah itu memaafkan kondisi seperti ini, kecuali memang nasabah itu sengaja tidak membayar. Ya, dia sengaja lalai, berarti dia itu zolim. Nah, di situ barulah kasih denda gitu ya, atas kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah. Apabila pembeli mengalami kesulitan keuangan, maka penjual hendak memberi keringanan. Nah, nih yang tadi saya jelaskan juga ya, mirip-mirip gitu ya. Jadi kalau kesulitan keuangan, kita jangan jadi pihak yang jahat gitu ya. Kita harus lihat sikon dari nasabah kita, apakah dia itu memang dalam kondisi yang pailit atau kondisi juga yang benar-benar yang tidak mampu untuk membayar, apalagi mencicil begitu ya. Kalau secara kredit, maka kita jangan jadi pihak yang zalim juga ya. Ya, kita maafkan aja gitu ya. Kalau memang merasa dirugikan bank syariah karena hal seperti itu, maka minimal kita bantu untuk menjualkan produk yang telah kita jual kepada nasabah. Ya, nasabah, karena kamu sulit, misalkan saya bantu aja deh ya untuk menjualkan barang kamu itu kepada pihak lain supaya menjadi uang gitu, sehingga nanti akan lancar lagi cicilannya ke kita. Itu juga boleh ya. Kalau nggak mau ngehapusin hutangnya gitu, ya dibantu untuk menjualkannya juga boleh gitu ya. Kemudian juga yang lebih ringannya lagi ya, melakukan restrukturisasi piutang. Berarti bagi nasabah itu adalah hutang ya.
restrukturisasi saja, misalkan diperpanjang lagi gitu ya, cicilannya, pembayarannya, supaya bisa lebih ringan. Jadi kalau diperpanjang itu kan cicilan itu bisa lebih kecil begitu ya. Nah itu juga silakan. Yang penting ada keringanan untuk nasabah. Nah ini lebih detailnya ya, restrukturisasi piutang itu bisa dengan memberi potongan sisa tagihan, bisa juga jadwal ulang yang tadi ya kita diperpanjang juga boleh. Kemudian juga bisa konversi akad murabah, itu dikonversi. Jadi yang tadi kesepakatannya misalkan seperti yang telah disepakati oleh dia gitu, misalkan cicilnya adalah sekian sekian sekian, kemudian jangka waktu sekian, kemudian ya kita konversi saja ke murabah yang baru ataupun ke produk yang lain yang ada di bank syariah. Nah, sebaiknya penjual tidak tunai atau tangguh dibuatkan kontrak atau perjanjian secara tertulis dan dihadiri saksi-saksi. Kontrak memuat antara lain besarnya utang pembeli, jangka waktu akad, besarnya angsuran setiap periode, jaminan, siapa yang berhak atas diskon pembelian barang setelah akad, dan lain-lainnya. Jadi lebih baik nih teman-teman semuanya, kita jelaskan di klausul akad ya, karena akad ini adalah kunci dari transaksi murabahah, sehingga apapun yang akan terjadi itu lebih baik kita tuangkan di akad murabahah ini ya, supaya kalau terjadi sesuatu hal di perjalanannya nanti setelah akad terjadi, maka bisa di cover dengan akad ini. Nah, pada faktanya nih teman-teman, untuk menghindari resiko kerugian salah satu pihak, terutama pihak perbankan syariah, maka bank syariah boleh meminta jaminan, gitu ya. Boleh, saya bilang boleh ya, bukan wajib, tapi boleh. Seharusnya enggak. Lebih baik gak ada jaminan ya. Tapi karena sikon yang mengharuskan adanya manajemen resiko, lebih baik minta jaminan saja begitu. Nah, jenis murabahah itu teman-teman ada yang namanya murabahah dengan pesanan. Dalam murabahah jenis ini penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Itu biasa terjadi di bank syariah ya. Jadi bank syariah itu mau menjual kepada nasabah yang membutuhkan barang tersebut, baru beli dulu kepada pihak ketiga. Setelah ada kita jual kepada nasabah yang membutuhkan gitu ya. Murabahah seperti ini ada yang sifatnya mengikat atau juga sifatnya tidak mengikat. Kemudian juga ada murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat gitu. Artinya ini murabahah yang seharusnya terjadi gitu ya. Tapi ini tidak terjadi di bank syariah, ini jarang. Ya, kalau di perbankan itu biasanya yang dengan pesanan gitu. Ini teman-teman skema murabahah seperti ini ya. Ada penjual di sini, kemudian ada pembeli, nah kemudian ada pihak ketiga ya. Pertamanya penjual dan pembeli kita asumsikan bahwa penjual itu adalah bank syariah dan pembeli itu adalah nasabah ya. Maka yang pertama itu lakukanlah kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kemudian setelah itu maka bank syariah ini langsung transaksi dengan produsen atau supplier ya, baik itu toko ataupun dealer. Nah, setelah terjadi pembelian, kemudian barangnya diserahkan oleh supplier kepada bank syariah, maka posisi dari barang itu sekarang ada di bank syariah ya. Nah, setelah dimiliki oleh bank syariah, maka barangnya langsung dijual kepada nasabah pembeli ya. Dari situ terakhir barulah nasabah ini menyicil kepada bank syariah nomor 5 ini. Jadi ini adalah skema murabahah yang biasa terjadi pada bank syariah. Ini dasar-dasar Al-Qur'annya teman-teman. Jadi cukup banyak ya yang mendasari dari jual beli ini. Misalkan dalam surat 4 ayat 29,
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Ini kalau kita simpulkan berarti janganlah mencuri atau janganlah memakan harta yang milik orang lain. Lebih baik dengan melakukan perniagaan, berarti lebih baik dengan melakukan jual beli gitu. Dan ayat-ayat yang lainnya juga banyak ya. Kemudian ini hadis juga cukup banyak yang menjelaskan mengenai jual beli ya. Jadi dasarnya juga sudah sangat kuat untuk melakukan produk murabahah ini. Nah, rukun jual beli ini, rukun murabahah ini sama dengan rukun jual beli, karena murabahah adalah jual beli begitu ya. Pelaku terdiri dari pembeli dan penjual, itu harus ada. Kemudian rukun yang kedua adalah objeknya, objek jual belinya, yaitu barangnya. Apa barangnya? Itu harus ada juga. Kemudian baru yang ketiga adalah ijab qabul atau serah terima, dealkan gitu ya, melalui akad. Nah, seperti itu baru sah akad murabahahnya. Nah, pelakunya ada penjual dan pembeli, kemudian cakap hukum, yaitu berakal dan dapat membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kemudian akad anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Ya, lebih baik akad tidak dilakukan oleh anak kecil ya. Tapi kalau ada izin wali dan dianggap anak itu sudah paham dengan transaksi yang dilakukan, itu dianggap sah. Kemudian objek jual beli itu harus memenuhi hal seperti ini ya. Barang dagangan merupakan barang halal. Ya, diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya. Jadi barangnya harus yang halal ya. Barang dimiliki oleh penjual, barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Begitu. Kemudian juga barang dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas, barang dapat diketahui kualitasnya dengan jelas, harga barang tersebut jelas, barang secara fisik ada di tangan penjual ya. Jadi barang itu memang harus dimiliki oleh bank syariah atau pihak penjual yang diantara kedua belah pihak memahami bahwa barang itu kualitas dan kuantitasnya jelas, harganya belinya juga jelas, kemudian juga harga jelas, dan kedua belah pihak sepakat bahwa barang tersebut itu adalah barang yang tidak ada keterkaitan dengan kejadian di masa yang akan datang. Jadi kalau sudah terjadi akad saat ini, maka sudah kita potong masanya gitu ya, sehingga akad itu terjadi dan sudah tidak ada keterkaitan dengan masa yang akan datang. Misalkan ta'alluq kayak gitu ya, kemudian ada syarat-syarat bahwa barang ini akan kita jual belikan sekarang, tapi syaratnya adalah barang ini suatu saat akan saya beli lagi ya gitu. Nah, itu gak boleh. Nah, sementara ijab qabul ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Tapi nih teman-teman semuanya, bicara ijab qabul ini kan terkait dengan akad begitu ya, nih lebih baik dilakukan secara tertulis juga ya, sehingga akan ada sifat keyakinan di antara kedua belah pihak jika terjadi sesuatu hal di masa yang akan datang. Oke, secara teori itu akad murabahah gitu ya. Nah, sekarang secara akuntansinya, bagaimana nih akuntansi untuk akad murabahah? Nah, akuntansi ini kita posisikan sebagai penjual atau akuntansi yang biasa dilakukan oleh bank syariah. Nah, teman-teman sebagai pihak bank syariah, maka bank syariah ini harus melakukan pencatatan dengan baik gitu ya. Kalau nasabah itu biasanya jarang mencatat ya. Jadi kalau udah beli ya udah aja gitu ya. Tapi untuk penjurnalan memang dilakukan oleh bank syariah. Ya. Yang pertama nih, pada saat perolehan aset murabahah ya diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Nah, karena bank syariah ini membeli dulu aset dari pihak ketiga, dari supplier, maka pada saat melakukan pembelian, maka dilakukanlah penjurnalan seperti ini. Jurnalnya adalah aset murabahah pada kas ya. Jadi kita beli dulu, asetnya bertambah ya. Kita beli dari supplier, asetnya bertambah, kemudian kita bayar
maka kas keluar. Jadi jurnalnya adalah aset murabahah pada kas. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat akan ditanggung oleh penjual, maka beban pada aset murabahah ya. Kalau terjadi penurunan nilai nih teman-teman, misalkan kita udah beli suatu barang nilainya adalah 1 juta ya, tapi tiba-tiba nilainya itu adalah nyusut menjadi berkurang. Nah, kalau berkurangnya misalkan 10.000 nilainya yang berkurang, maka yang 10.000 itu harus kita jurnal dengan melakukan pembebanan ya. Berarti beban namanya adalah beban penurunan nilai. Jadi di debitnya adalah beban atau beban penurunan nilai, atau istilahnya bisa beban apalah gitu, tergantung dari bank syariahnya. Nah, yang jelas di kreditnya itu adalah harus aset murabahah, karena yang awalnya tadi aset murabahah di debit. Nah, karena nilainya sekarang berkurang, maka aset murabahah ini simpan di kredit. Jadi itu. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan tidak mengikat. Nah, kalau tidak mengikat, maka jurnalnya langsung aja di debitnya adalah kerugian ya, kerugian pada aset murabahah. Jika terjadi beban itu kalau memang murabahah yang mengikat ya, tapi kalau tidak mengikat atau lepas aja gitu, maka itu berarti barang yang menyusut itu langsung menjadi kerugian kita. Kerugian bank syariah, bukan dibebankannya, tapi langsung kerugian. Oke teman-teman, lanjut ya. Nah, pada saat akad murabahah ya, piutang itu diakui sebagai biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, sama dengan akuntansi konvensionalnya. Memang benar ya. Pada saat kita melakukan penjualan kepada nasabah, maka di situ akan ada harga pokok berikut dengan marginnya ya. Dan yang namanya piutang itu adalah termasuk piutang pokok dan piutang dengan marginnya, begitu ya. Seperti itu. Namun pada saat membuat laporan keuangan di akhir periode, maka harga pokok plus marginnya itu adalah sekian, akan tetapi diperkirakan yang tertagih itu adalah di bawah itu nilainya, maka yang dijadikan sebagai piutang itu adalah yang diperkirakan akan terrealisasinya saja ya, tidak seluruhnya gitu. Nah, ini jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih. Nah, beban piutang tak tertagih ini adalah jikalau pokoknya, misalkan kita contoh kayak gini lah, barang ini akan kita jual kepada nasabah ini adalah harganya adalah 1 juta ya, kemudian kita sepakati dengan nasabah ada marginnya 200.000, berarti kita jual kepada nasabah itu adalah 1.200.000 dan itu sudah deal gitu ya. Tapi pada akhir periode itu ternyata piutang kita itu bukan 1.200.000 lagi gitu ya. Ada kerugian piutang atau ada piutang yang benar-benar nggak tertagih gitu ya, maka piutang yang tidak tertagih itu buat bank syariah itu adalah sebagai beban, namanya adalah beban piutang tak tertagih, atau bisa jadi istilahnya beban kerugian piutang ya pada penyisihan piutang tak tertagih, nilainya sebesar piutang yang tidak tertagih gitu ya. Kemudian pengakuan dari keuntungan murabahan ya teman-teman. Pada saat terjadinya akad murabahah, jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi 1 periode laporan keuangan, dapat langsung diakui. Jurnalnya adalah kas di debit, kemudian piutang murabahanya di debit, aset murabahanya di kredit, dan keuntungannya di kredit. Nah, ini kalau misalkan transaksinya dalam 1 periode, jadi tidak melewati bulan Desember ya, maka keuntungan tersebut langsung diakui seperti ini. Teman-teman, kenapa kas di debit ya? Kas di debit ini adalah karena kita nerima uang kas hasil dari penjualan aset murabahah. Aset murabahnya di kredit karena berkurang, begitu ya. Ya, jadi setiap aset berkurang, ini aset murabahnya berkurang, maka simpan di kredit. Jadi aset murabahah simpan di kredit. Ini sebesar harga pokoknya ya. Kalau ada keuntungan ya, karena memang di situ kita harus mengadakan markup ya, margin, maka keuntungan simpan di kredit ya. Setiap ada keuntungan teman-teman simpan di kredit, karena keuntungan itu akan nambah modal, jadi simpan di kredit ya. Jadi sebetulnya bisa saja jurnalnya hanya seperti ini,
kas di debit, di kreditnya aset murabahah dan keuntungan. Tidak ada piutang murabahahnya, bisa seperti itu. Atau sebaliknya, tidak ada uang kasnya, di debitnya adalah piutang murabahah pada aset murabahah dan keuntungan. Itu juga boleh. Tapi karena memang kita selalu ada DP-nya, misalkan ada uang yang tunainya dulu begitu ya, maka bisa seperti ini. Ada kas, ada piutang murabahah. Kalau kas ini berarti uang yang kita terima, nah sisanya ini yang belum diterima sebagai piutang murabahah. Begitu. Namun apabila lebih dari satu periode, maka keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila risiko penagihannya kecil, ya. Jurnalnya itu adalah sama dengan yang tadi, ya. Diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Ya, jurnalnya adalah pada saat penjualan kredit dilakukan, maka piutang murabahah pada aset murabahah dan keuntungan tangguhan, ya. Nah, berarti jurnalnya akan ada perbedaan lagi nih teman-teman, ya. Ini jurnal yang pertama ini adalah jika terjadi penjualan kepada nasabah dengan cara yang kredit. Ataupun ya dicicil lah kan gitu. Jurnalnya seperti ini, ada piutang dan juga mengakui adanya keuntungan tangguhan. Nah, kenapa keuntungan tangguhan ini teman-teman, bukan keuntungan? Karena keuntungan tangguhan ini adalah keuntungan potensial gitu ya, yang akan menjadi keuntungan, tapi masih tangguhan karena belum pasti akan tertagih begitu teman-teman. Nah, kepastian tertagihnya itu adalah di sini ketika terjadi penerimaan angsuran nih. Ya, teman-teman ingat ini kalau transaksi ini dicicil lebih dari satu periode ya. Ya. Maka pada saat menerima angsuran seperti ini, kasnya di debit, kemudian piutang murabahnya di kredit, gitu ya. Jadi piutang murabahah ini yang tadinya sudah kita jurnal di debit, sekarang kita pindahkan ke kredit, kita ganti dengan kas karena menyicil. Nah, sekaligus juga dengan mengakui adanya keuntungan ya. Yang tadinya adalah keuntungan murabahah nih di kredit, sekarang kita simpankan ke debit, keuntungan tangguhannya kita simpan ke debit ya. Di kreditnya kita ganti dengan keuntungan murabahah. Berarti pada saat terjadi cicilan, maka di situ akan mengakui sebenar-benarnya keuntungan dari murabahah. Begitu ya. Ya berarti berapa cicilan sampai dengan akhir tahun, maka disitulah akan ada keuntungan murabahah yang asli. Berarti sisanya akan masuk ke periode yang selanjutnya. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih, ya dicatat dengan cara yang sama pada seperti poin nomor 2 ya. Hanya saja jurnal pengakuan keuntungan saat penerimaan angsuran dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih gitu. Nah, potongan pelunasan piutang murabahah nih teman-teman diberikan pada saat pelunasan. Ya, jika sebagai pengurang keuntungan murabahah ya, dan dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Diberikan pada saat pelunasan gitu ya. Jadi kalau ada potongan ini kebaikan yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada nasabah gitu ya, atas cicilannya yang lancar gitu ya. Jadi silakan lakukanlah potongan untuk nasabah ya. Jurnalnya seperti ini. Kas di debit, keuntungan tangguhannya di debit, kemudian piutang murabahnya di kredit, keuntungan murabahnya juga di kredit ya, net ya setelah dikurangi potongan pelunasan. Nah, bisa seperti ini jurnalnya. Jadi pada saat kas diterima ya teman-teman, pada saat kas diterima, kemudian keuntungan ditangguhkannya simpan di debit, piutang murabahnya di kredit, keuntungan murabahnya di kredit. Di sini ini yang dicatat ini adalah nilai yang tidak seperti cicilan yang dilakukan seperti sebelumnya tadi kita menjurnal ya. Misalkan yang setiap bulan menjurnal itu kas yang diterimanya itu ada misalkan 100.000 gitu. Nah, pada saat ini kas yang diterimanya sudah bukan 100.000 lagi. Misalkan kasih potongan 20.000, menjadi di sini kasnya adalah 80.000 begitu ya. Dan itu berarti sudah ada diskon 20.000. Nah, bisa seperti itu teman-teman. Ya. Atau juga bisa seperti ini jurnalnya.
Di sini jurnal seperti yang tadi nih teman-teman, kas dan keuntungan tangguhan pada piutang murabah dan keuntungan murabah ini nilainya normal-normal saja, misalkan 100.000 normalnya gitu ya, seperti yang biasanya dicicil, akan tetapi dibuat jurnal lagi, yaitu jurnal ini adalah jurnal yang potongannya yang 20.000 tadi, maka keuntungan murabahnya di debit 20.000, kasnya di kredit 20.000. Seperti ini juga jurnalnya sama, boleh. Jadi ada dua pilihan jurnal, dua-duanya juga pada intinya adalah sama gitu ya. Kemudian sekarang denda ya. Jika dikenakan denda kepada nasabah yang bandel gitu ya, silakan denda itu boleh dilakukan nih teman-teman ya, tapi uangnya itu harus dialokasikan menjadi kas khusus. Misalkan namanya adalah dana kebajikan. Jadi kas ini yang tidak boleh digunakan untuk operasional bank sehari-hari gitu. Tapi harus disimpan kepada kas khusus, di mana kas ini akan dilakukan untuk atau pengeluarannya untuk dana kebajikan. Sehingga di sini jurnalnya juga menjadi dana kebajikan garis strip kas, atau dibalik ya, kas strip dana kebajikan gitu juga boleh. Di debit, di kreditnya adalah dana kebajikan dari pendapatan denda. Jadi setiap ada denda, maka denda itu namanya adalah pendapatan denda untuk dana kebajikan. Jadi bukan pendapatan dari denda untuk operasional pendapatan bank syariah. Itu jangan seperti itu ya. Masa bank syariah ada pendapatan dari denda gitu ya, ya enggak, janganlah, tapi dialokasikan khusus untuk dana kebajikan. Oke, jadi begitu teman-teman materi dari akuntansi murabah ini ya. Insya Allah nanti ada lagi video susulan ya, berkaitan dengan seperti apa sih kasus dari akuntansi murabah ini gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan video yang telah kita bahas barusan dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk pihak-pihak yang ingin belajar akuntansi murabah yang pemula. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.